Perkembangan adalah sebuah proses yang terjadi pada seorang individu, yang mana hal tersebut terjadi dari semenjak ia berada di dalam kandungan hingga ia dewasa nanti atau mungkin hingga ia meninggal. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah teori psikososial yang dicetuskan oleh salah satu psikolog yang bernama Erik Erikson. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin presentasi pada malam hari ini. Di sini saya tidak sendiri, ada 5 teman saya yang lain. Yang pertama adalah Dini Hardianti dengan 3 digit NIM terakhir 032, lalu ada Sarhana Sarvina dengan 3 digit NIM terakhir 028. Selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Fadil Harmain dengan 3 digit NIM terakhir 038. Lalu ada Givana Virial dengan 3 digit NIM terakhir 027. Selanjutnya ada Geni Rosdianti dengan 3 digit NIM terakhir 006. Dan yang terakhir ada Kurniawati dengan 3 digit NIM terakhir 010. Di sini kami akan membawakan 4 submateri secara garis besar, di mana yang pertama ada pengertian tentang apa itu teori, lalu selanjutnya ada pengertian perkembangan psikososial secara garis besar, selanjutnya ada biodata singkat tentang pencetus teori ini, yaitu Erik Erikson. Dan yang terakhir ada teori perkembangan psikososial secara spesifik atau secara lebih rinci. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang pertama itu ada pengertian teori. Menurut Papalia, teori adalah seperangkat konsep atau pernyataan yang berhubungan secara logis, berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan perkembangan serta meramalkan bentuk-bentuk perilaku yang mungkin muncul pada kondisi-kondisi tertentu. Next. Yang kedua, ada pengertian perkembangan psikososial. Psikososial merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Next. Menurut Lismanda, perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan bagaimana individu berhubungan dengan individu lainnya. Next. Yang keempat ada biodata singkat dari seorang ahli psikoanalisis, yaitu Erik Erikson. Dia kelahiran Jerman pada 15 Juni 1902. Dia terkenal dengan teorinya tentang 8 tahap perkembangan pada manusia yang merupakan modifikasi dan perkembangan dari teori Sigmund Freud. Next. Pada teori perkembangan psikososial, terdapat 8 tahapan sepanjang rentang kehidupan yang pada awalnya disebut sebagai krisis dalam hal kepribadian, yang kemudian berubah menjadi kecenderungan berkonflik atau bersaing. 8 tahapan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada basic trust versus mistrust, dari lahir hingga 12 sampai 18 bulan. Kepercayaan versus ketidakpercayaan adalah tahap pertama dari perkembangan psikososial menurut Erikson, yang dialami pada tahun pertama kehidupan. Kepercayaan pada masa bayi menetapkan panggung untuk harapan seumur hidup bahwa dunia akan menjadi tempat yang baik dan menyenangkan untuk hidup. Bayi mengembangkan rasa apakah dunia adalah tempat yang baik dan aman. Orang-orang perlu mempercayai dunia dan orang-orang di dalamnya. Namun mereka juga membutuhkan jumlah ketidakpercayaan yang wajar untuk melindungi diri dari bahaya. Pada usia ini, pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua, terutama ibu. Bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akan menentukan apakah yang terbangun adalah trust atau mistrust. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Terus misal anak membutuhkan sesuatu, tapi respon lingkungan tidak sesuai harapan, maka yang terbangun dalam diri anak adalah mistrust atau rasa curiga. Nah, mengakibatkan rasa tidak aman untuk dirinya.
Yang baik itu harus berimbang antara trust dan mistrust. Kita juga tidak boleh terlalu trust karena akan mudah dibohongi, karena kita mudah percaya. Terus, harapan muncul sebagai hasil dialog trust dengan mistrust. Selanjutnya, yang kedua, otonomi versus shame and doubt. 12-18 bulan hingga 3 tahun. Otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan merupakan tahap kedua dari perkembangan yang berlangsung pada akhir masa bayi 1 hingga 3 tahun. Setelah memperoleh kepercayaan di tahap pertama, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka merupakan keputusan mereka sendiri dan mulai menyatakan rasa kemandirian atau otonominya. Namun, apabila bayi terlalu banyak dibatasi dan dihukum terlalu keras, maka cenderung mengembangkan rasa malu-malu dan ragu-ragu. Misal, ketika kita bertemu orang yang tidak bisa mandiri atau ragu-ragu, bisa dilihat ketika usia 1-3 tahun. Apakah respon orang tua dia sangat membatasi atau banyak aturan? Karena pada tahap ini, dorongan keingintahuan anak sangat tinggi untuk mengeksplor dunia luar. Bagaimana respon lingkungan bisa menimbulkan otonomi atau rasa kemandirian dalam melakukan sesuatu, atau anak ini akan menjadi sangat ragu-ragu atau harus meminta pertimbangan. Kemauan juga muncul atau hasil dialog dari anatomi versus shame and doubt. Selanjutnya, yang ketiga ada inisiatif versus guilt, 3-6 tahun. Inisiatif versus rasa bersalah. Anak mengembangkan inisiatif ketika mencoba kegiatan baru dan tidak kewalahan oleh rasa bersalah. Tahap ketiga perkembangan Erikson terjadi selama tahun-tahun prasekolah. Ketika anak-anak prasekolah menghadapi dunia sosial yang melebar, mereka menghadapi tantangan baru yang membutuhkan perilaku aktif, terarah, dan bertanggung jawab. Perasaan bersalah mungkin timbul, meskipun jika anak itu tidak bertanggung jawab dan dibuat merasa terlalu cemas. Anak sudah mulai mengembangkan kemauannya melakukan hal-hal yang anak suka. Orang tua dan lingkungan yang berpengaruh terhadap anak memberikan dorongan atau larangan, menunda atau meneruskan anak ingin lakukan. Tujuan muncul sebagai hasil dialog inisiatif dengan girl. Misal, anak ketika melihat ayah mencuci motor, dia ingin ikut melakukannya. Nah, respon orang tua membiarkan atau melarangnya karena akan memunculkan rasa inisiatif atau perasaan berdosa, sehingga orang tua harus mempertimbangkan keputusannya. Misal, anak tidak memiliki inisiatif, kita bisa lihat dari usia 3-6 tahunnya. Bisa jadi anak itu ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi banyak larangan dari orang tuanya, sehingga rasa inisiatif anak tidak tumbuh dalam dirinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Untuk tahap yang keempat, yakni industry versus inferiority, di mana tahap keempat ini dialami oleh anak dengan usia 6 tahun sampai dengan pubertas. Biasanya berlangsung saat masa sekolah dasar. Pada tahapan ini, anak-anak sedang berada dalam tahap semangat untuk memperoleh pengalaman yang baru untuk dalam hal mencari ilmu pengetahuan yang bersifat intelektual. Lalu salah satu bahaya yang mungkin terdapat dan akan dialami apabila periode tersebut terlewat adalah adanya rasa tidak percaya diri karena merasa tidak memiliki kemampuan dari ilmu pengetahuan yang ia raih, serta tidak memiliki keterampilan yang seharusnya ia miliki pada usia tersebut. Selanjutnya, yang tahapan yang kelima adalah identity versus identity confusion, di mana tahap ini dialami pada masa pubertas dewasa, pubertas sampai dengan dewasa muda, atau dialami oleh pada usia 10 hingga 20 tahun. Individu ini mencari identitas diri di
mereka dihadapkan dengan pertanyaan siapa dirinya, apa yang ia inginkan, apa yang ia mimpikan. Juga dalam fase ini terjadi perkembangan alat reproduksi menjadi matang akibat hal tersebut diakibatkan adanya pengaruh hormonal. Selanjutnya, untuk tahap yang keenam adalah intimacy versus isolation, yakni keakraban versus keterkucilan, di mana fase ini dialami individu pada masa dewasa awal di usia 20 hingga 30 tahunan. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan yang berkaitan dengan pembentukan relasi keakraban, membentuk hubungan dengan orang lain, dan yang apabila relasi atau hubungan ini tidak terbentuk secara positif, maka yang timbul adalah perhubungan yang tidak sehat serta muncul rasa keterkucilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu generativity versus stagnation atau dewasa tengah. Dalam fase ini, individu akan dipenuhi dengan tuntutan sebagai yang dituakan dan bertugas untuk membimbing generasi muda di bawahnya. Individu di fase ini juga akan merasa jika mereka tidak berguna dan tidak melakukan apa-apa atau merasa stagnan. Biasanya fase ini akan muncul jika seorang individu telah berkeluarga, memiliki anak, dan keluarga kecil. Dewasa pertengahan ini juga disebut usia setengah baya, yaitu kisaran usia 40-60 tahun, yang merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia, dengan ditandai dengan perubahan fisik dan mental. Selanjutnya, integrity versus despair atau dewasa akhir. Dalam fase ini, seseorang akan dihadapkan dengan situasi di mana munculnya rasa keputusasaan dan mulai merefleksikan kenangan di masa lalunya. Jika kehidupan masa lalunya berjalan dengan baik, maka ia akan mendapatkan integritas dan ketenangan. Namun jika tidak, maka akan muncul rasa penyesalan dan keputusasaan. Individu pada fase ini juga akan cenderung lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan dan mulai menerima takdir jika tidak lama lagi mungkin akan merasakan yang namanya kematian dan ajal. Masa dewasa akhir ini juga disebut dengan masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa yang sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perbedaan teori Erik dan Fred. Di sini ada 4 perbedaan antara teori Erik dan Fred. Yang pertama yaitu Erik Erikson mengatakan jika manusia berkembang melalui proses psikososial. Yang kedua, motivasi utama manusia bersifat sosial dan keinginan berbaur dengan individu lain. Yang ketiga yaitu perubahan dalam perkembangan berlangsung selama sepanjang hidup. Dan yang terakhir yaitu menekankan pentingnya sebuah pengalaman, baik pada masa awal maupun di masa yang akan datang. Baik, di sini bisa kita simpulkan jika dari 8 tahapan yang disampaikan oleh Erik Erikson, di mana dari tahapan pertama munculnya kepercayaan dan ketidakpercayaan hingga tahap terakhir munculnya sebuah integritas dan rasa untuk putus asa atau sudah berserah diri, kita bisa melihat jika manusia akan terus berkembang hingga ia meninggal nanti. Di sini juga ada sedikit quotes dari Erik Erikson, yaitu the way you take history is also the way you making history, di mana memiliki makna bagaimana kita menyikapi masa lalu itu juga bisa menjadi sebuah start atau awalan di mana kita juga akan membuat sebuah cerita di masa yang akan datang. Dan if life is so be sustained, hope must be remain, yang memiliki makna jika kita ingin hidup ini tetap dipertahankan, maka di sana harus tetap ditanamkan sebuah harapan. Erik Erikson, Insight and Responsibility, tahun 1964. Baik, nampaknya cukup presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.